Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Usaha sesuatu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sore hari ini memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat asar berjamaah, dan lebih utamanya kita berjamaah di satu rumah, fi baitin min buyutillah, di satu rumah yang merupakan rumah-rumahnya Allah, dan tentunya bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita juga sore hari ini belajar bersama-sama mengkaji dari beberapa hadis dan juga firman Allah, dan juga dari penjelasan dan keterangan dari para ulama terkait dari hadis dan firman Allah tersebut yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari kita lalui Ramadan dengan kesehatan yang sempurna, dengan afiat, dengan sehat walafiat. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang ketika sakitnya dia berharap banyak beribadah di bulan suci Ramadan, tapi di bulan ini Allah uji beliau dari saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, tidak sehat seperti kita. Maka dari itu, ikhwani rahimakumullah, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita isi usia ini yang terus berlanjut diberi kesempatan oleh Allah, dan juga isi kesehatan dan afiat ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini dan Lailatul Qadar ini tidak diberikan kepada umat selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu pernah sedikit bersedih, kepikiran gitu. Kita sangat tahu kan bahwa umat-umat terdahulu itu usianya begitu panjang. Usianya sampai mencapai 1000 tahun. Ya. Bayangkan bahwa Nabi Nuh saja itu berdakwah 950 tahun. Pengikutnya hanya sekitar 80 orang. Ya. Menjadi uswah buat kita, contoh buat kita, ya, ini santri semua. Dan juga siapapun yang mendengarkan dari pembicaraan saya ini sebagai ustaz, sebagai dai, sebagai pengajar orang lain ila Allah wa rasulih, itu tidak boleh mudah patah semangat. Nabi Nuh saja begitu telatennya 950 tahun hanya dapat 80 tahun. Alhasil, mari kita syukuri Ramadan ini dan kesempatan-kesempatan kita bertemu dengan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita bertemu dengan malam Al-Qadar yang sangat bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita akan diberikan pahala khairun min alfi syahr. Ya, lebih daripada kita beribadah terus nyambung tidak terputus selama 1000 hari. 1000 ini kalau dibagi 12 bulan, 1000 bulan dibagi 12 bulan, maka ketemunya sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Jadi kita saat itu di malam
meninggal dunia di antara 70, di antara 60 sampai 70 tahun. Tidak seperti umat-umat terdahulu, ya, sampai ratusan tahun. Bahkan saya pernah dapat keterangan itu, umat-umat terdahulu itu jika meninggal dunia di usia 300 tahun, itu orang tuanya mengatakan, "Bunda, kamu ini kok sangat belia, sudah dipanggil oleh Allah. Di usia yang sangat dini seperti ini sudah wafat, padahal udah sudah 300 tahun." Beda dengan kita umat Nabi Muhammad, ya, 70, 80, 90, 100 sudah tua banget, ya. Maka jawaban dari Allah memberikan karunia kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, meskipun usianya pendek, tapi ada satu malam di mana malam itu jika kita beribadah kepada Allah, kita akan dipahalai dan ditulis pahala sebesar, bukan sebesar ya, lebih besar, lebih utama daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Maka dari itu ikhwani rahimahumullah, ya, ini Ramadan sudah tinggal 21 hari lagi, 11 hari atau 10 hari ke depan, ya, sekitar itu. Maka kemungkinan besar, kata Rasulullah, disampaikan dalam salah satu hadis, ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri." Kamu harus benar-benar semangat dalam mencari Lailatul Qadar fil witri, dalam malam-malam ganjil minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya. Nanti malam sudah malam 19, ya. Besok lusa 21, kedepannya 23, 25, 27, 29. Itu Rasulullah memberikan kabar kepada kita, kita harus semangat dan sangat bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan saya pernah membaca keterangan, mendapatkan satu keterangan, malam 19 itu menurut Siti Aisyah, ya, radhiyallahu anha, yang merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW, dan tentunya pendapat beliau ini kita juga dengarkan. Bukan berarti kita tinggalkan begitu saja. Karena apa? Karena ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, "Sulu sadirikum min hadhil humayrah." Kamu belajar sepertiga agamamu dari Humairah ini, dari Siti Aisyah. Begitu kata Nabi Muhammad SAW, dan beliau dalam salah satu keterangan mengatakan banyak terjadi Lailatul Qadar itu di malam 19. Ya. Meskipun sedikit ikhtilaf dengan hadisnya Nabi bahwa kemungkinan besar, Nabi di sini kan menganjurkan kemungkinan besar Ramadan Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Maka kau bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam mencari Lailatul Qadar tersebut di malam ganjil dari 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, ya, Lailatul Qadar itu terjadi di selain dari 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka dari itu ikhwani rahimahumullah, mulai nanti malam, ya, kita harus seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Siti Aisyah di sini disebutkan di Imam Muslim hadis sahih, "Yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi Muhammad itu bersemangat dalam ibadah dan amal saleh di bulan suci Ramadan lebih daripada semangatnya beliau beribadah di selain bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ikhwani rahimahullah, jangan biasa aja Ramadan ini, ya, harus lebih daripada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Ya, kalau bisa jangan pernah tinggalkan sholat sunnah rawatib, ya, 10 rakaat. Kalau di bulan-bulan lain kita sudah tenggelam dengan kesibukan kita,
Ya, paling tidak 10 atau 12 rakaat dari rawatib, sholat sunnah rawatib jangan ditinggalkan. Ya, lebih-lebih yang ada kesempatan di waktu malam seperti ba'diyatul maghrib, ya, ba'diyatul isya, sholat tarawih, sholat witir, jangan ditinggalkan. Karena apa? Mungkin dengan antum melakukan itu, antum akan berkesempatan ketemu dengan yang namanya pahala 1000 bulan tersebut. Khairul min alfi syahr. Ya. Bahkan di sini disebutkan oleh Siti Aisyah. Kenapa Ustaz kok Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis sahih ini? Ya memang Siti Aisyah satu rumah dengan beliau. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis sahih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, ketika masuk 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, ahya al-laila, menghidupkan malam-malam beliau. Wa ayqadha ahlahu, ya, tidak sendiri beliau untuk menghidupkan malamnya, keluarganya dibangunkan, istrinya dibangunkan. Ya, ayo deh, ayo mah, bangun. Ya, mungkin yang berkesempatan mendengarkan suara saya dari radio Royal FM 88,9 FM. Ya, mari di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, terutamanya di malam-malam ganjil, ayo, ya, dibangunkan di sini. Ayo deh, kita hidupkan malam-malam suci bulan suci Ramadan di 10 terakhir ini, tentunya terutamanya di malam-malam ganjil seperti ini. Karena belum tentu ya kita akan diberikan kesempatan ketemu dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita, tapi kita berdoa kepada Allah semoga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun-tahun depan Ramadan masih datang. Tahun-tahun depan kesempatan kita beribadah di bulan suci Ramadan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizara. Bahkan kata Siti Aisyah disebutkan sifatnya Nabi Muhammad saat di 10 terakhir bulan suci Ramadan itu mengencangkan dari ikatan sarungnya. Ya, artinya apa? Nabi itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam bulan suci Ramadan di 10 terakhir. Maka jangan sampai terlena ya. Kita ini kadang kalau 10 terakhir dari bulan suci Ramadan sibuk malah menyiapkan Idul Fitri. Dari rumah direnovasi, ya, dari menyiapkan baju lebaran atau kue lebaran, sampai kita tidak bisa sholat tarawih yang dari malam 1 Ramadan sampai malam belasan Ramadan itu istiqomah di musola di masjid sholat tarawih. Malam akhir-akhir dari 10 terakhir bulan Ramadan malah pergi ke pusat-pusat pembelajaran, dari belanja baju, belanja kue dan sebagainya. Itu boleh sih, tapi jangan sampai mengorbankan ibadahnya. Ya, diatur bagaimana. Ya. Sifat dari orang-orang yang soleh, dari guru-guru, kita melihat beliau itu sudah menyiapkan dari awal-awal, ya. Tidak bingung dengan itu semuanya, tidak sibuk dengan itu semuanya. Kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, lebih-lebihnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kiat-kiat bagaimana bertemu dengan bulan suci, bertemu dengan Lailatul Qadar dan mendapatkan pahala 1000 bulan puasa. Kalau antum sudah memasuki 10 terakhir, ya, setiap sudah berkumandang azan maghrib, maka niatkan di hati antum bahwa malam ini antum akan menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Ya. Karena apa? Dengan niat itu Allah akan bantu antum untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak, mungkin antum ketiduran atau antum kecapean, tidak ada yang membangunkan. Ya, paling tidak antum di malam itu sudah mendapatkan pahala niat. Ya, pahala niat dari Allah Subhanahu wa taala.
23, 25, 27, 29. Waktu maghrib jangan semua dibuat santai, ya. Waktu maghrib jangan semua dibuat untuk makan atau apa ya, bercengkrama, ngobrol dengan keluarga. Jangan. Minimal baca Quran 2 halaman, minimal sholat sunnah awabin, ada riwayat 6 rakaat, ya. Walhasil antum hidupkan ba'da maghrib hatta isya itu, ngabain isya itu hidupkan minimal 21. Terus beda saya nanti ibadah malam ini barangkali. Karena apa? Turunnya Lailatul Qadar itu tidak ada yang memberikan keterangan baik dari hadis ataupun dari firman Allah, dari Al-Quran. Kalau berakhirnya ada hatta mulai fajar, berakhirnya Lailatul Qadar itu durasinya sampai terbitnya fajar atau sampai waktu subuh. Tapi mulainya kapan? Aku nggak tahu. Ya, apa mulai maghrib langsung termasuk Lailatul Qadar panjang durasinya sampai subuh, atau mulai jam 12 baru mulai, kita sama-sama tidak tahu. Ya. Tapi seyogianya sebagai kita orang beriman, kita harus semangat dalam menyiapkan pertemuan kita atau keinginan besar kita untuk mendapatkan pahala khair dan syahadat. Mulai maghribnya dikatakan, ya ngobrol sama istri, sama anak, sama orang-orang di rumah. Tapi sisakan waktu pada maghrib itu untuk ibadah kepada Allah, berzikir, baca Quran, sholat sunnah. Dibuat beda dengan hari-hari yang lainnya. Dilanjut dengan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dilanjut dengan tadarus. Kalau bisa malam-malam itu hadir majelis taklim, hadir. Baik yang datang di tempat majelis taklim, ya, ataupun disiarkan di live, niatkan untuk tolabul ilm di Zoom atau di radio atau di streaming YouTube, ya, atau live di Instagram Ustaz siapa yang diajarkan di situ ilmunya Nabi Muhammad SAW, hadisnya Nabi, firman Allah. Kita hadir, ikut serta dalam menghadiri majelis taklim tersebut. Karena apa? Kita ini kan manusia, ya, apalagi kualitas keinginan kita seperti ini. Kalau kita itu melakukan satu macam ragam ibadah saja itu ada malal, ada bosan, ya, ada malal, ada bosan. Coba antum habis isya, habis tarawih baca Quran terus sampai jam 12 kan ada malal, ada bosan. Maka coba, ya, nanti sesekali mungkin silaturahim, niatkan ibadah kepada Allah. Pada tarawih, ya, mungkin al-torik itu satu jalan menuju ke rumah dari masjid itu hampir di rumahnya siapa. Niatkan silaturahim, itu harus surur, ya, membahagiakan sama muslim. Itu satu ibadah. Ibadah seperti itu jika bertepatan dengan Lailatul Qadar, antum akan mendapatkan khairul min alfi syahr. Tapi tetap dijaga, ya, adabnya. Jangan sampai di bertamu itu ada hal-hal yang haram, seperti berbicara riba, seperti juga memandang aurat dari keluarga yang kita temui. Kalau memang kita bisa seperti itu dihindari, ya asal jangan bertamu, ya, asal kita baca Quran atau hadir majelis taklim di tempat atau hadir secara live di YouTube, Instagram atau di Zoom. Niatkan ibadah kepada Allah. Nanti kalau aku mau menyiapkan malam bangun-bangun, tidurlah jam 9, setengah 10. Nanti pasang alarm jam 2, setengah 3 atau lebih dari itu, setengah 2 sudah mulai mempersiapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Ya, paling tidak seperti disampaikan oleh Imam, ya, Muhammad bin Abdillah dalam kitabnya Naf'at Al-Ramadhaniyah. Beliau menyampaikan paling tidak, ya, semalas-malasnya orang, setidak pedulinya orang untuk bersungguh-sungguh menggapai Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, di malam-malam dari bulan suci Ramadan, setidak
masjid, ya. Dan mari dijaga setidaknya sholat subuhnya berjamaah. Dan mari dilakukan lebih utamanya di masjid, ya. Sholat berafdal, tapi lebih afdal masjid, ya. Karena masjid itu beda. Khairul biqa fil ardh, terbaik kawasan dan daerah tertentu di bumi ini ya masjid. Seperti kemarin sudah sempat saya jelaskan tentang materi bagaimana fadilahnya masjid. Sudah banyak lebar saya bicara tentang masjid, ya. Mari kerjakan sholat isya-nya dan subuhnya dalam keadaan berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW di kitab Riyadhus Shalihin juga ada, ya. Man shalla isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Siapa orang, kata Nabi Muhammad, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, ya, sholat subuh, sholat isya-nya berjamaah, maka dia dicatat seperti orang beribadah separuh malam. Malam itu kapan? Saat maghrib, ghurubus syams ila matla'il fajr, itu malam. Dari jam sekitar setengah 6 kurang 10 menit, ya, barangkali seperti itu, sampai berakhir jam 4 pagi lebih sekitar 5 menit atau 7 menit. Itu pagi, durasinya sepanjang itu, separuhnya berapa jam. Maka orang yang isya-nya berjamaah itu dicatat oleh malaikat raqib, ya, atas dasar hadis sahih ini seperti menghidupkan separuh malam, ya. Amal sholat subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Siapa orang sholat subuhnya berjamaah, apalagi di masjid, lebih afdalnya seperti itu, maka dia seperti beribadah semalam subuh, ya. Dari mulai maghrib setengah 6 kurang 10 menit sampai jam 4 lebih 7 menit antum dianggap beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pahalanya orang sholat sunnah sepanjang malam, seperti pahalanya orang baca Quran sepanjang malam. Maka kata Al-Imam Muhammad bin Abdillah Al-Haddad, ya, mertua sekaligus guru dari Habib Umar bin Hafid, beliau menyampaikan setidak-tidaknya semalas-malasnya orang di bulan suci Ramadan, jika dia belum mampu untuk menghidupkan malam-malamnya, paling tidak dia sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, sehingga malam-malamnya dia terhitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa, ya, kalau bisa bangun, ya, kalau bisa bangun, ya. Minimal bangun sahur diniatkan ibadah, ya. Kita kan semua sahur insyaallah, ya. Dan itu merupakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ayo sahur, bangun, kata Nabi Muhammad, karena di waktu sahur itu waktu yang berkah. Tolabul ilm, hafidz Quran, bangun waktunya sebelum subuh. Di situ kalau antum murajaah Qurannya, antum buka kitabnya, ya, daras, mengulangi dari pelajaran nahwu, sharh, fikih, apalagi hadis, tafsir, antum dikasih barokah 10 menit di waktu itu, beda dengan 10 menit di waktu yang selain dari waktu itu. Kenapa? Nabi menyampaikan barokah. Antum mungkin memahami pelajaran yang antum di selain waktu ini gak paham-paham, di waktu itu dikasih barokah, ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Antum menurut sama Allah, termasuk mengikuti langkahnya Nabi Muhammad, bagian dari takwa. Kata Nabi, sahur itu ada barokah. Antum belajar di waktu sahur, wa yu'allimukumullah, Allah akan inspirasikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru-guru kita kalau berpesan kepada kita, kalau ingin jadi orang yang hafid, orang yang alim, banyaknya qiyamul lail, dan di qiyamul lail itu banyaklah belajar, ya. Karena orang yang alim adalah ketika jadi ustaz itu doktor, profesor, tidak diraih dengan santai dan tidur, tidak. Mereka seorang mujtahid, mereka orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Ya, rahimahullah,
Berbicara tentang Lailatul Qadar, ya, seperti yang sudah kita baca dan sering kita mendengarkan ayat ini hatta matla'il fajr, maka yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini minimalnya untuk ya bangun sahur, niatkan ibadah. Ya, saya sahur ini ittiba li sunnati Rasulullah Muhammad SAW. Saya makan sahur ini mungkin nasi ya, kalau nggak berkenan nasi ya kurma, kalau nggak berkenan kurma ya sekedar air. Niatkan bahwa antum beribadah sunnah ittiba mengikuti sunnahnya Nabi, yaitu sahur, instruksi dari Nabi Muhammad SAW. Habis itu antum beres-beres ya, bersih-bersih ya, antum menuju tempat ibadahnya antum, atau kalau bisa ke masjid antum sholat sunnah yang mungkin witirnya belum genap 11 ditambah ya, yang mungkin bacaan Qurannya tadi sore belum genap 1 juz digenapkan 1 juz sampai datangnya apa namanya itu fajar. Dan utamanya antum melakukan hal-hal ibadah seperti ini di malam-malam ganjil dari bulan suci Ramadan. Insyaallah kalau antum benar-benar berharap kepada Allah, antum ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar dan dikasih hadiah sama Allah, pahala khairun min alfi syahr. Tapi kalau antum bisa beriktikaf, ya antum iktikaf ya, pergi ke masjid-masjid di sekitarnya antum. Ya, karena apa? Iktikaf ini ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi itu Ramadan akhir ini banyak beriktikaf di masjid. Ustaz akan membaca tentang iktikaf sedikit di pertemuan kita yang tinggal 10 menit ini ya, tentang fikih iktikaf ya. Apa itu iktikaf? Kata para ulama fikih, iktikaf itu adalah mudkhul makhsusun li syahsin makhsusin fi makanin makhsusin bi niyatin makhsusatin. Itu iktikaf. Definisi iktikaf adalah diamnya seseorang secara khusus di tempat yang khusus dengan niat yang khusus. Ya, iktikaf itu butuh niat dalam dia. Maka antum harus kayak gini tadi ya, kita diam kayak gini, ya. Lebih daripada diamnya kita tumakninah dalam sholat itu sudah iktikaf. Ya, iktikaf kan paling minimalnya diberi subhanallah. Orang baca subhanallah sekitar 3 detik, 5 detik ya, itu sudah dapat iktikaf. Tapi afdalnya ya 10 detik atau sampai 15 detik setiap dalam rukun-rukun fikih yang kita lakukan dalam salat. Tapi minimalnya orang dianggap sah tumakninahnya itu diberi subhanallah. Dengan seberapa orang baca subhanallah. Nah, iktikaf ini antum diam di masjid dengan berniat di hatinya sunnah lillahi ta'ala, niat iktikaf itu lebih panjang atau lebih lama durasinya daripada sekedar tumakninah dalam sholat. Ya. Ada hadis di sini riwayat Imam At-Tabrani, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi ashri sinin wa man i'takafa yawman ibtida'a wajhillahi azza wa jalla ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar thalatha manadik kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqain. Ya, siapa orang memenuhi hajat dari saudaranya, maka ditulis bagi Allah lebih bagus daripada beriktikaf 10 tahun. Ini hadis Imam Tabrani ya, hadis hasan. Dan siapa orang beriktikaf di 1 hari atau di 1 malam berharap memang pahala dari Allah, tidak punya tendensi apapun. Kenapa aku kok datang iktikaf malam ini, malam 23 Ramadan? Udah enak di WA sama Ustaz, katanya sudah datang saya. Enggak kayak gitu, bukan karena Ustaznya atau bukan karena temannya, enggak enak saya enggak datang di WA terus sama Sabibi sama temannya anak ini. Enggak kayak gitu. Memang itu doa wajiblah. Maka Allah jadikan dengan ibadah, dengan keberkahan ibadah
dirinya dan dengan neraka dikasih jarak 3 jurang yang sangat luas. Satu jurangnya seperti sejauh langit dan bumi. Ya. Maka dari itu itikaf ya. Itikaf ini adalah ibadah yang sangat utama dan sangat dianjurkan di malam sebelum terakhir dari bulan suci Ramadan. Ahkam itikaf arba'atun. Hukumnya itikaf ada 4. Wajibun. Ada yang wajib, ada. Idza nadarahu. Saya berjalan ke masjid. Kalau saya dikasih umur sama Allah sampai di masjid, saya bernadar untuk itikaf di masjid tersebut. Maka ikrar nadar seperti ini itu harus dilakukan, wajib. Nah, ketika dia sampai dengan keadaan sehat, tidak ada apa-apa halangan masuk masjid, wajib dia bernadar. Dan pahalanya beda dengan pahala itikaf sunnah. Dan itu disampaikan sama guru saya. Atau setiap orang ke masjid nadar. Nadar tidak jelek ya. Nadar tidak jelek. Enggak apa-apa, nadar bebas. Hanya saja jelek bagi orang yang dia bernadar kepada hal-hal yang maksiat. Dan menjadi jelek nadar ini jika bernadar kepada hal-hal yang memberatkan dia. Kalau putri saya lulus dengan nilai yang kuat, saya mau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jawab saya, ini kan memberatkan. Itu tidak dianjurkan untuk memberatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Karena jadi itu wajib. Akhirnya puasanya 60 hari 2 bulan berturut-turut itu wajib. Tapi kan kalau sekedar itikaf kayak tadi nadar itu kan tidak memberatkannya. Maka boleh-boleh saja saya kalau nyampe umur di masjid Salman Al-Farisi, saya lagi jalan ke sana, kalau saya sampai sana sehat dan halangan, saya bernadar untuk beritikaf di sana. Maka nadarnya itu wajib. Dan kata Nabi Muhammad, pahala wajib itu dilipat gandakan 70 kali lipat di bulan suci Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Itikaf nadar misalnya pahalanya 10. Kalau di bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 70, jadi 700. Ya. Yang kedua, mandubun, sunnah. Ya. Huwa al-aslu, dan ini memang yang asli. Aslinya hukumnya juga sunnah. Wa fi Ramadan wal ashr al-akhir minhu akan. Kata ulama fikih di sini menyampaikan di bulan suci Ramadan itu sunnahnya muakkadah. Apalagi di ashr al-akhir itu sunnahnya muakkadah. Sunnahnya bukan hanya mandub gitu aja, tapi sunnah muakkadah. Maka mari ya, itikaf di bulan suci Ramadan apalagi di sebelum terakhir untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam menggapai yang paling dalam Quran. Karena itikaf ini diam saja ibadah sudah. Mohon maaf ya, kalau siang hari kita diam itu ibadah saja. Karena puasa, antum dari subuh sampai maghrib diam toh, atau beraktivitas yang lain, itu nilainya ibadah. Kenapa? Lagi beribadah puasa. Seandainya Naharul Qadri, seandainya bukan Lailatul Qadri, Naharul Qadri, enak dah. Semua orang berkata khairul min alfi syahr. Ini masalahnya kan bukan Naharul Qadri, tapi Lailatul Qadri. Bukan siang yang bernilai luar biasa 1000 bulan lebih, bukan siang, tapi malam. Maka disiasati bagaimana cari ibadah yang tidak memberatkan. Salah satunya cuma duduk, ya, dan diniatkan itikaf. Tapi jangan ngomong urusan dunia ini, jangan ngomong urusan yang lainnya. Apalagi buka HP, ya, lihat aurat atau menghindari di masjid, antum harus punya adab. Nah, untuk menghindari antum bertransaksi dunia. Kalau buka M-Banking transfer untuk infak tidak apa. Tapi kalau buka M-Banking bayar dagangan, ini bisa masalah. Antum di masjid atau buka aplikasi jual online apa dan sebagainya, ngecek barang dagangan dan sebagainya. Antum di masjid harus punya adab. Tinggalkan semuanya, tidak apa. Cuma 1 jam, 2 jam. Yang nomor 3,
hukumnya makruh. Loh, ada yang makruh, ada. Wa i'tikaful mar'ati bi'idni zawjiha idza kanat min dawatil hay'ah ma'a amnil fitnah. Dengarkan ya. Makruh itu hanya bagi seorang perempuan yang dapat izin dari suaminya, tapi dia min dawatil hay'ah. Mohon maaf ya, dia punya paras yang cantik. Atau kalau tidak paras yang cantik, mohon maaf ya, dia punya postur tubuh yang bagus dan pakai baju yang bagus. Sekiranya orang di masjid ada sedikit condong hati, tapi masih aman dari fitnah. Jika levelnya aman dari fitnah, dapat izin dari suaminya, dan dia cantik, mohon maaf ya, dan dia punya postur tubuh yang bagus gitu, itu makruh, asal di baitiha, ya, asal di rumahnya. Seperti itu kan? Iya. Kecuali mohon maaf ya, udah seben, ya, udah tua, ya, pakaiannya juga tak bagus. Ini juga termasuk yang saya sampaikan, ibu-ibu, ya, kalau mau datang Idul Fitri sholat sunnah, minimal itu jangan pakai baju yang bagus. Kalau iktikaf saja itu bisa makruh. Begitu juga hadirnya ibu-ibu kalau di Idul Fitri sholat sampai membuat orang lain condong hati dan sebagainya. Ini kan apa ya, masalah syahwat ini Allah yang lebih tahu, karena Allah yang minta ini kita. Kalau muncul hukum-hukum seperti ini kan perasaan dari hadisnya Muhammad SAW, hukum-hukum fikih seperti ini. Ini fikih bukan katanya ulama, ini perasaan. Bagaimana beliau belajar ke tabi'in, bagaimana beliau belajar ke sahabat, akhirnya dibakukan menjadi sebuah literatur fikih tertentu. Ya, maka asal kalau perempuan itu cantik dan menarik, jika memang aman dari fitnah apa? Mungkin dia tidak bakal ngomong sama rejal, tidak bakal duduk bersampingan kayak gini, tidak bakal maaf ya, tidak bakal pandang-pandangan. Dia dapat iktikaf itu pun levelnya makruh. Ya. Yang nomor 4 haram. Ma'asihah haram tapi sah. Tapi buat apa kan? Sah iktikafnya tapi haram. Iktikaful mar'ati biduni idni zawjiha atau bi'idnihi ma'a khawfil fitnah. Seorang perempuan datang iktikaf tanpa dapat izin dari suaminya, haram. Mas, aku mau berangkat iktikaf di malam 23. Jangan deh, di rumah aja. Tetap berangkat, haram iktikaf. Tapi sah. Tapi buat apa? Meskipun ibadahnya sah tapi haram. Haramnya pada jenisnya. Dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat. Yang penting ditinggalkan dapat pahala. Daripada dilakukan tapi dapat dosa. Atau dapat izin dari suaminya, tapi dia itu ada fitnah. Nanti gara-gara datang di, maaf ini contoh dari saya, nggak apa ya. Atau dia datang iktikaf di masjid, dia dawil hay'ah al-jamilah, dia punya penampilan yang menarik, modis sekarang gitu. Kemudian dia nanti akan menarik laki-laki yang lain untuk ngobrol sama dia. Nanti ngobrol, nanti apa, nanti mandang, saling-saling pandang, haram. Ya, asal dulu. Ya, asal dulu. Bagaimana yang bagus Ustaz? Nah, yang bagus ya, kalau memang antum mau iktikaf, ya pakaian yang tidak menarik sebagai orang. Ya, atau pakai masker, ya, pakai baju yang bobor, datang mau iktikaf. Jangan sudah interaksi sama orang. Mohon maaf ya, ada orang tertentu dengar suaranya perempuan saja itu sudah hatinya nih rasanya beda. Itu sudah menjadi fitnah bagi dia sendiri, tidak bagi orang lain. Kan? Ada orang tertentu karena dia jarang ketemu perempuan barangkali, dengar ngobrol gini aja sudah ada syahwat. Ini namanya fitnah sudah. Apalagi sampai iktikaf janjian sama yang tidak haram, sama bila ya pacarnya, tambah kalau kamu kan haram,
ngobrol di masjid dan sengaja pun ya haram ya. Maka yang ahsan bagi perempuan di rumah saja itu ahsan. Tapi kalau mau maksa etikaf di masjid ya kalau antum dirhai jamilah, kalau antum punya paras yang menarik tutup ya, pakai masker atau pakai niqab ya, atau bagaimana masjidnya didesain tidak benar-benar tidak terlihat perempuannya. Karena ulama mengatakan an-nisa kulluha aurat. Perempuan ini semuanya itu aurat. Ada orang dengar suaranya kena fitnah, ada tidak melihat lewatnya aja kena fitnah. Padahal sudah pakai baju syar'i kerudung panjang lewat ini hatinya sudah berdebar-debar. Itu sudah fitnah ya. Tapi ada sebenarnya peluang juga untuk seorang perempuan ini itikaf di rumahnya, tapi pendapatnya dhaif ya. Apa Ustaz? Ya ibadah di satu tempat yang itu dikatakan sebagai mushola di rumah itu bisa diitikafi sebenarnya. Ini pendapatnya dhaif ya. Dalam mazhab Syafi'i itu pendapatnya dhaif ya. Tapi kalau itu membuat hatinya antum benar-benar pengen ibadah tapi alasannya di rumah, ya silakan itikaf di situ bagi seorang perempuan. Orang laki-laki jangan berangkat ke masjid saja. Atau seperti beberapa kiai dan beberapa habaib, beberapa guru kita itu punya rumah pribadi dan di rumah pribadinya itu ada satu bangunan sekitar 3 meter kali 3 meter atau segede 5 meter kali 3 itu diwakafkan sebagai masjid. Semuanya ini ada guru-guru kita itu ya di rumahnya agak gede itu ada bangunan tertentu di dalam halamannya itu. Ini saya niatkan wakaf masjid, maka itu masjid. Meskipun tak sholat Jumat, meskipun sholat rawatibnya tidak dijaga setiap 5 waktu barangkali, tapi di situ juga sudah masjid sudah, karena diwakafkan itu masjid. Maka perempuannya di situ itikafnya, maka sholat tahiyatul masjid di situ begitu. Dan itu bukan dana, ini kerja di semua ya. Saking kepengennya dapat pahala itikaf di akhir bulan suci Ramadan dan di waktu yang lain. Mungkin cukup ya sekilas sedikit tentang fikihnya itikaf. Mungkin kalau dibahas panjang untuk 20 jam sendiri untuk bahas itikaf ini. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat. Insyaallah kita semoga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tahun ini ditakdir. Kita tidak tahu apakah Lailatul Qadarnya sudah lewat, apa Lailatul Qadarnya belum. Ya, kita tidak tahu. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita ditakdir dan tidak diharapkan untuk beribadah ketemu dengan Lailatul Qadar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menyemangati kepada kita semuanya bagaimana bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar dan kiat-kiat apa ibadah yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kepengennya kita untuk